فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. Bismillah, Afwan Ustadz, izin bertanya, di kampung saya masih ada keluarga yang mengadakan acara selamatan setiap mau panen padi. Selamatannya di rumah dengan bacaan-bacaan doa dari Al-Quran. Bagaimana hukum acara tersebut Ustadz, dan bagaimana dengan makanan yang ada sembelihannya tersebut? Halalkah dikonsumsi atau haram buat yang dianterin makanan tersebut? Mohon pencerahannya Ustaz. Jazakallah khair. Taib. Ini ikhwah sekalian, terutama penanya dan ibu-ibu yang hadir di sini. Memang kita tidak ingkari bahwa di zaman akhir ini al-qabidu ala dinihi kal-qabid ala al-jamrah. Orang yang memegang teguh ajaran agamanya itu seperti memegang bara api. Karena apa? Karena terasing. Keterasingan itu dikarenakan kita konsisten memegang kebenaran mereka dengan seenaknya mendasarkan perasaan dan hawa nafsunya. Keterasingan itu didasarkan kita tidak pernah basa-basi di dalam menyampaikan al-haq. Mereka kadang-kadang melalui jalan A, B, seperti ibu-ibu kalau naik motor, sennya ke kanan, beloknya ke kiri. Makanya Rasulullah mengatakan, bada'al islamu ghariba wa fasayaudu ghariban kama bada'. Islam itu berawal dianggap asing dan nanti dianggap asing lagi. Karena banyaknya mereka yang melanggar, banyaknya mereka yang menyimpang. Itulah yang dikatakan oleh Rasulullah ketika menjelaskan ghuraba, yaitu mereka yang terasing ialah unasun salihuna fi unasi su'in kathir man ya'sihim aktsaru mimman yuti'uhum. Manusia yang soleh, yang hidup di tengah orang-orang yang melanggar, menyimpang, yang menyimpang lebih banyak daripada yang mentaati, yang membangkang lebih banyak daripada yang mentaati. Makanya yang sabar. Sehingga di sini ditegaskan oleh Al-Hasan Al-Basri bahwa beliau mengatakan, bersabarlah di atas sunnah. Dan janganlah kalian centang perenang berselisih karena kalian nanti menjadi umat paling sedikit. Subhanallah. Ya. Oleh karena itu, kehidupan beragama makin hari kian kemari makin menunjukkan tren itu. Banyaknya mereka yang sekarang melakukan selamatan kematian, sedekah bumi, sedekah laut. Itu tidak bisa menjadi pembenaran terhadap kebaikan dan kebenaran. Bahkan Allah mengatakan, wa in tuti aktsara man fil ardi yudilluka an sabilillah. Kalau kalian mentaati kebanyakan orang di atas bumi ini, maka mereka akan menyesatkan kamu dari jalan Allah. Maka teguh, tegar memegang bara sunnah ini, bara api sunnah ini, konsisten istiqamah insyaAllah ilal mamat. Sebagaimana penekanan firman Allah, وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ. Terus apa yang kita lakukan? Yang kita lakukan adalah khudil afwa. Berikan satu lapang dada, pemaafan. Ya. Jangan kita kesel, jangan kita mangkel. Khudil af.
Wa'mur bil urfi, perintahkan kebaikan kalau kita bisa. Wa'arid 'anil jahilin, berpalinglah untuk berperilaku seperti orang bodoh kepada mereka. Jangan kesel, mangkel, ngomel, enggak usah, itu perilaku orang bodoh. Artinya kita perlakukan mereka dengan perlakuan sesuai dengan ketetapan akhlak yang telah dianjurkan oleh Rasulullah SAW, oleh Allah dan Rasulnya. Makanya kita tidak boleh memperlakukan orang yang zalim dengan kezaliman serupa. Kita tidak boleh memperlakukan orang-orang buruk dengan keburukan serupa. Bahkan kata Imam Ibnu Taimiyah, Ahlus sunnati wal jamaah yahkumu alal akharina bil ilmi wal adli wal insaf. Ahli sunnati wal jamaah menilai, memvonis, menghakimi orang lain dengan ilmu, adil dan objektif. Bahkan Allah menganjurkan kepada kita, idfa' billati hiya ahsan. Tolaklah keburukan ini dengan sesuatu yang lebih baik. Ya? Makanya di antara sifat orang muttaqin kan, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha as-samawati wal ardu uiddat lil muttaqin alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra. Mereka yang selalu infak dalam keadaan lapang dan sempit. Wal kadhiminal ghaidha, menahan dendam, marah, kesel. Wal 'afina 'anil nas, memaafkan manusia. Itu sifat yang harus kita tonjolkan. Mereka menghujat, itu adalah dosa yang akan kembali kepada mereka. Mereka zalim, itu resiko yang dia akan tanggung. Bukan milik kita, bukan kuasa kita. Bahkan ketika Rasulullah diperlakukan dengan perlakuan jahat, ya, wa idza marru, ya, wa idza qalabu ila ahlihim qalabu fakihin. Masya Allah. Ketika mereka kembali kepada keluarganya, kita dijadikan sebagai apa? Bahan ketawaan. Wa idza ra'ahum qalu inna haula'i ladhalun. Ketika melihat kita, mereka dengan gampang mengatakan mereka itu kan orang-orang sesat. Masya Allah. Tapi kita tetap sabar. Makanya kata Ibnu Taimiyah di dalam kitab Al-Amru bil Ma'ruf wan Nahyi 'anil Munkar, hendaknya orang yang beramar ma'ruf nahi mungkar itu berilmu sebelum amar ma'ruf nahi mungkar, lemah lembut ketika amar ma'ruf nahi mungkar, dan sabar setelah amar ma'ruf nahi mungkar. Nah itu. Ilmu sebelum, lemah lembut ketika saat amar ma'ruf nahi mungkar, dan sabar setelah. Karena mungkin dicaci, dihujat, dicela, ya, di backlist, dijauhin, didiamkan, Masya Allah. Ini semua adalah resiko. Tapi insya Allah, Allah akan muliakan, Allah akan kuatkan, Allah akan bantu, Allah akan tolong. Sebagaimana janji Allah, in tansurullaha yansurkum, jika kamu menolong Allah, agama Allah, Allah akan tolong kalian. Itu janji. Nggak mungkin Allah mengingkari janjinya. Wallahu a'lam. Silakan, mungkin ada yang tanya lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya langsung, Ustaz. Ya, silakan Bu. Ana Umu dari 4 anak. Ya. Yang 3 sudah besar-besar, Ustaz. Terus terang Ana belum lama gitu hijrah mempelajari agama ini. Jadi Ana masih menganggap diri Ana ini bodoh gitu. Dan alhamdulillah anak yang paling kecil aja yang alhamdulillah sudah bisa masuk ke pesantren. Tapi kan kakak-kakaknya belum gitu. Jadi Ana merasa anak-anak Ana yang besar-besar itu pemahaman agamanya masih kurang gitu, sangat kurang gitu. Cuman kalau Ana ingin mengajarkan juga Ana juga baru gitu, Ustadz. Masih bodoh gitu, takut malah salah. Tapi mereka kalau diajak ke kajian itu masih belum tertarik gitu, kayaknya susah sekali mengajaknya gitu. Ana juga sering sharing gitu, sering memposting yang bagus-bagus gitu tentang pemahaman agama, tapi kayaknya juga jarang dibaca gitu. Jadi bagaimana cara
kami gitu, seorang Iya. umi yang ingin supaya anaknya bisa paham agama di usia seperti remaja begitu, Ustaz. Taib. Iya, terima kasih. Saya punya buku yang kecil, judulnya Langkah Praktis Mendakwai Keluarga, gitu ya. Untuk rincinya, strateginya, dan juga bekalnya, akhlaknya, saya jelaskan panjang lebar di kitab itu. Dan yang tidak kalah pentingnya ada realitas, resiko, dan juga konsekuensi kita di dalam rangka memberikan hidayah kepada keluarga kita. Oke. Ini, ibu-ibu sekalian, bagaimana prinsip atau mungkin bekal yang harus dimiliki kita sebelum kita melangkah lebih jauh, menginginkan keluarga kita mendapatkan hidayah, dan sebelumnya kita diri sendiri kita, yang sering tiap hari membaca ihdinas siratal mustaqim. Pertama, yakini bahwa dakwah dan mendidik keluarga adalah bagian daripada ibadah. Kalau itu sudah kita tanamkan pada diri kita, maka kita akan istiqamah, telaten, sabar terus mendampingi mereka untuk kebaikan. Seperti telaten sabar kita sholat. Ketika kita yakin sholat itu ibadah, maka dalam keadaan apapun, melonggar, sempit, sibuk, kita lagi nyantai sholat. Dan kita tunaikan penuh dengan kesabaran, tanpa bayaran. Kemudian yang kedua, bahwa dakwah terutama ke keluarga ini butuh perjuangan dan pengorbanan. Ya kadang korban perasaan yang pastinya itu. Tapi jangan sampai di HBS ya, korbannya perasaan terus ya. Korban kambing nanti ya. Kemudian yang ketiga, utamakan keteladanan. Artinya ibu sekarang sambil menyempurnakan diri, hidayah, ilmu, maka yang sudah didapat ini dicontohkan di depan anak-anaknya. Dicontohkan di depan keluarganya. Kemudian yang keempat, dakwahi mereka dengan kelembutan. Utamakan dengan kelemah lembutan. Karena Rasulullah SAW mengatakan, Inna rifqa la yakunu fi syai'in illa zana, wa la yunza'u min syai'in illa syana. Sesungguhnya, kelemah lembutan tidaklah ditarik dari segala sesuatu melainkan menghancurkan, tidaklah ada pada sesuatu kecuali menghiasinya, dan tidak ditarik dari sesuatu melainkan menghancurkannya. Ya. Nabi Musa aja ketika mendakwai Fir'aun, padahal Fir'aun itu manusia yang paling taghut. Idhab ila fir'auna innahu tagha. Coba bayangkan. Manusia paling melampaui batas. Pergi temui Fir'aun karena dia itu tagha. Tapi apa kata Allah? Faqula lahu qawlan layyina. Ucapkan kepada Fir'aun lemah lembut. Coba bayangkan. Faqula lahu qawlan layyina la'allahu yatadzakkaru aw yakhsha. Apalagi sama anak kita, ya. Karena Masya Allah ibu, ya kita sadar mereka itu tidak seperti zaman kecil kita. Ibu-ibu paling banter dulu kan kecilnya paling ada pager gitu aja udah wah, udah keren. Jadi sekarang Masya Allah HP dengan berbagai macam resikonya, online-nya Masya Allah. Sekolah dengan berbagai macam teman gaulnya, masyarakat teman-temannya, Masya Allah. Jadi sebetulnya zaman sekarang ini orang tua itu nggak bisa meleng, Bu. Makanya kalau ada ibu-ibu nyantai, kadang-kadang carum super, jarang di rumah, suka pergi, ya, sama anaknya, ya, nyantai banget. Padahal dulu aja ibu-ibu kita, mbah-mbah kita itu, Masya Allah, pendidikan, pengasuhan, perhatian sama anaknya itu, Masya Allah, nggak kurang-kurang, prihatin. Padahal mereka itu ngawasin anaknya cuma di dunia nyata. Kita di dunia nyata dan di dunia maya, sosmed. Harusnya lebih perhatian. Itu satu ya.
Terus kemudian pahami, jangan tergesa-gesa di dalam merubah, mendapatkan perubahan dan perbaikan dan kebaikan. Intinya yang penting kita usaha, yang penting kita berbuat dengan penuh kesabaran, hasilnya serahkan kepada Allah. Kemudian jauhkan media buruk dari rumah-rumah kita. Dan yang tidak kalah pentingnya, jangan berdoa buruk sama anak kita. Dan yang terakhir, yang tidak kalah pentingnya, terus memohon kebaikan dan perbaikan kepada Allah lewat doa-doa, terutama yang sering saya katakan, jangan lewatkan 6 doa pendidikan, pengasuhan, dan doa rumah tangga bahagia yang 6. Yang pertama, Rabbi habni min ladunka dzurriyyatan thayyibah innaka sami'ud du'a. Nomor 1. Kedua, Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. 2. Rabbi awzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya wa an a'mala salihan tarda wa aslih li fi dhurriyyati inni tubtu ilayka wa inni minal muslimin. 3. 4. Rabbi ij'alni muqimas salati wa min dhurriyyati Rabbana wa taqabbal du'a Rabbana ighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina yawma yaqumul hisab. Yang kelima, Rabbi la tadharni fardan wa anta khairul warisin. Ini terutama yang sampai hari ini belum punya momongan atau punya momongan, harapan untuk menjadi pengganti itu masih jauh. Dan yang terakhir, Rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Itu. Udah hafal? Nah, itu kalau duit minta banyak, yang doa yang pendek-pendek aja udah. Ya. Ada lagi, silakan. Baik Ustaz, jazakallahu khair Ustaz. Barakallahu fikum Ustaz, keluarga dan tim. Afwan izin bertanya Ustaz. Sebenarnya apa maksud hadis Nabi umatku terpecah menjadi 73 golongan Ustaz? Apakah hadis ini sahih dan apakah berbedanya umat ini terhadap pemahaman bermula dari tanda hadis di atas Ustaz? Hadis yang bunyinya dengan berbagai macam teks. Hadis ini adalah mutawatir makna. Dikeluarkan oleh Imam At-Tirmidzi dengan lafaz sayati 'alan nasi sayati 'ala ummati ma ta'ala bani Israila hadwan na'li bin na'li law kana min ummati man yaf'al law kana minhum ya'ti ummuhu 'alaniyatan lakana min ummati man yaf'alu dhalika. Kata Rasulullah, akan terjadi pada umatku ini seperti yang terjadi pada Bani Israel, saking persisnya seperti sandal ketemu pasangannya. Lihat ibu, ambil sandal jepit yang baru, sekarang tumpuk, Masya Allah, persis sama. Andaikan di antara mereka mendatangi ibunya di tengah jalan, di ruangan terbuka, maksudnya menzinai ibunya dengan terang-terangan, maka di antara umatku ini juga akan melakukan. Ittaraqatil yahud ala 71 firqatan.
Yahudi telah terpecah menjadi 71 golongan. Waftaraqatin nasara ala 72 firqatan. Nasara terpecah menjadi 73 golongan. Wasattaftariqu ummati ala 73 firqatan. Umatku ini akan terpecah menjadi 73 golongan. Kulluha finnar, semua masuk neraka illa wahidah, kecuali satu. Ditanya Rasulullah SAW, siapa al-wahidah? Disebutkan dalam suatu riwayat adalah al-jama'ah. Dan di dalam riwayat lain, ma'ana alaihi al-yawma wa ashabi, ajaran yang aku ajarkan dan sahabat ajarkan. Dan di situ yang dimaksudkan tidak lain adalah khairun nasi qarni summal ladina yalunahum summal ladina yalunahum. Sebaik-baik manusia adalah mereka yang hidup pada zaman saya, kemudian setelahnya, kemudian setelahnya. Makanya ketika muncul perpecahan, kata Rasulullah SAW, man ya'ish minkum fasayara ikhtilafan katsira. Siapa yang hidup setelahku akan melihat perpecahan yang sangat banyak. Fa'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafair rasyidin, maka peganglah ajaranku dan ajaran khulafaur rasyidin, yang tidak lain adalah Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, dan juga termasuk Umar ibnu Abdul Aziz, karena mereka termasuk apa? Al-khulafaul mahdiyun. Tayyib. Kenapa mereka itu pecah? Apakah karena daerahnya? Tidak. Apakah karena etnisnya? Tidak. Bahkan Rasulullah SAW, la fadla ala arabiyyin ala ajamiyyin. Tidak ada keutamaan antara orang Arab di atas ajam, ajam di atas Arab, aswad di atas abyad, abyad di atas aswad, illa bitaqwa, kecuali taqwa. Berarti yang menentukan perpecahan ini adalah pemahaman mereka dalam beragama. Memahami mereka secara menyimpang terhadap Al-Quran dan Sunnah. Yang tadi, seperti Juha, disuruh oleh ibunya, amankan rumah, ini pintu rumahnya. Juha, saya akan pergi. Jangan sampai kemalingan. Ternyata pintunya dicopot, diamankan, disimpan. Ini pemahaman Juha yang salah terhadap apa? Terhadap titah ibunya. Seperti pemahaman umat yang salah terhadap titah Rabbnya, titah Rasulullah SAW. Maka di sini pemahaman itu yang penting, sehingga Allah mengatakan ihdinas siratal mustaqim. Kalau yang dimaksudkan siratal mustaqim adalah Al-Quran, kata Abdullah ibnu Abbas, kitabullah, kata Ali bin Abi Thalib. Yuk kita sekarang artikan. Ya Allah, tunjukkanlah kami di dalam memahami Al-Quran, memahami kitabullah, siratal ladzina an'amta alaihim, seperti pemahaman orang yang kau telah berikan nikmat. Siapa? Faulaika ma'al ladzina an'amallahu alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada wassalihin, dalam surat An-Nisa. Mereka-mereka itulah yang diberikan oleh Allah nikmat agama, nikmat surga, nikmat kebenaran, nikmat pemahaman dari kalangan nabiyin, dan nabi terdepan adalah Nabi Muhammad. Siddiqin, manusia paling jujur setelah para rasul, para nabi setelah Nabi Muhammad adalah Abu Bakar As-Siddiq. Wasyuhada, yang dijamin masuk surga, mereka yang syahid di perang Uhud, perang Badar, perang Hunain, perang bersama Rasulullah. Wassalihin, manusia yang paling soleh setelah Rasulullah adalah Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, dan seluruh sahabat Nabi. Makanya sampai Rasulullah memberikan satu jaminan begini, Bu, la tasubbu ashabi, jangan kamu menghujat sahabatku. Fawallahi lau anna ahadakum anfaqa mithla Uhudin dahaban ma balagha mudda ahadihim aw nisfahu. Demi Allah, seandainya di antara kalian infak segede gunung Uhud berupa emas, tidak akan menyamai satu mud, satu genggamnya sahabat gandum yang diinfakkan mereka. Kenapa? Karena mereka
infak gandum segenggam didasarkan atas ketakwaan, keimanan dan kesahihan akidah dan keyakinan serta keimanan yang kuat. Adapun kita riya, sum'ah, macam-macam. Sehingga tidak ada masa yang paling terbaik, manusia paling terbaik setelah Rasulullah adalah mereka yang hidup pada zaman Rasulullah, kemudian setelahnya 3 generasi, yaitu sahabat dan tabi'in. Gitu ya, wallahu a'lam. Jazakallahu khair Ustaz. Selanjutnya boleh Ustaz ya? Ya. Mohon izin Ustaz, baik mana Pak Ustaz sholat tepat waktu, sholat zuhur jam 12 namun nunggu imam tapi datangnya jam 1 Ustaz. Sebaiknya yang mana Pak Ustaz? Enggak ada yang baik itu. Ya. Terlambat sholat sama imam juga enggak baik. Sholat sendiri juga enggak baik. Ya baiknya sholat berjamaah di awal waktu, kecuali kalau zuhur itu dalam keadaan panas. Boleh menunda. Karena Rasulullah SAW, abridu bidzuhri fa innal har min fayhi nari jahannam. Dinginkan pada waktu zuhur karena panas itu dari luapan neraka jahannam. Tapi kalau dalam keadaan normal, apalagi di kita, kecuali pada masa El Nino kemarin, boleh kita tunda sholat karena panas. Tapi di masjid dingin juga. Oleh karena itu, usahakan sholat tepat waktu. Karena itu termasuk amalan yang paling utama. Makanya ketika Rasulullah ditanya, ayyul amali afdal, ya Rasulullah, amalan yang paling utama itu apa? Kata Rasulullah, as-salatu ala waqtiha. Salat pada waktunya. Summa kemudian apa lagi ya Rasulullah? Wal jihadu fi sabilillah, jihad di jalan Allah. Kemudian apa lagi ya Rasulullah? Birrul walidain. Ini tidak ada yang nandingi amal yang paling utama. Itu sholat pada waktunya, jihad di jalan Allah, dan birrul walidain. Ini menunjukkan juga birrul walidain itu menduduki ranking amal paling terdepan. Makanya dari situ kebalikannya durhaka merupakan satu pelanggaran yang berat. Makanya disejajarkan oleh Allah durhaka itu dengan dosa syirik. Syirik, sumpah palsu, ini sejajar itu. Makanya dia kata Imam As-Suyuti, su'ul khatimah itu faktornya banyak, tapi didominasi oleh 4 hal. Orang itu kalau punya 4 hal ini cenderung su'ul khatimah. 1, menyanyiakan sholat. 2, kecanduan khamr. 3, durhaka kepada kedua orang tua. 4, suka menodai kehormatan kaum muslimin. Ya ghibah, fitnah, ya gosip. Ya kadang-kadang kan ada orang itu senangnya gasak, gesek, gosok, gosok, gasak, gesek. Kayak kartu kredit. Kartu kredit itu kan gasak, ini gesek kartu, gasak barang, gosok dodo. Aduh, ternyata banyak. Itu. Dan ada orang yang punya itu. Hidupnya. Syukur-syukuran, singkur-singkuran. Ya. Dan akhirnya apa? Rasulullah mengatakan, wala tadabaru, jangan saling tadabur. Yaitu apa? Membelakangi. Taib. Ada lagi? Lagi 1. Ya, silakan. Silakan Ibu-ibu. Udah disetel. Makasih. Ada Bu? Maaf Pak Ustadz ganggu. Ya. Ini Pak Ustadz ada orang kena sakit jantung. Anak-anaknya itu ya mungkin anaknya memang sayang ya sama beliau tuh. Anaknya tuh nguyak-nguyak ke dokter. Gak mau ke dokter itu karena dokternya tuh ngomongnya kuas, hari minta ampun gitu loh Pak Ustadz. Jadi gak mau gitu.
Jadi Dokternya kenapa? ngomongnya itu kasar gitu. Oh, ya cari dokter lain. Bukan, soalnya ini JPS Ustaz. Oh, JBS. Oh ya, ya salah, maaf Pak Ustaz. Apa ngomong? Jaminan? C, jaminan. Maklum, nenek-nenek, JP, Ustaz. pensiunan. Oh ya, itu yang apa, Nduk? Ya, Oh, ya, ngomong itu lah. Dok, memang nggak bisa di rumah sakit lain. Mahal Pak Ustadz. Jadi terus udah ya Pak Ustadz, ya saya terusin ya. Nah terus itu beliau itu nggak mau berobat lagi. Terus beliau itu denger denger lagi. Maksudnya beliau itu akhirnya denger itu yang ngaji itu loh Pak Ustadz. Siapa Sudais ya, yang di Mekah itu. Iya. Kan Terus? beliau kan apa sih jenenge? Sing umi ku lho, sing Rasulullah kan umi ya. Sing gak iso maca nulis iku lho. Tapi beliau pinter gitu. Beliau itu pinter Ustadz, nggak bisa baca nulis, dengerin suaranya. Siapa jenenge tadi? Utik bilang, saya Sudais, wis itulah pokoknya. Nah udah gitu beliau itu dengerin itu terus beliau itu diamalkan gitu loh Ustadz. Artinya itu diamalkan gitu. Pertanyaannya Bu? Nah pertanyaannya beliau itu takut kok apa yang dia mau kok dituruti gitu loh. Beliau jadi takut sendiri. Oke. Gini, seorang ketika mendapatkan karunia dari Allah itu ujian. Makanya Allah berfirman, wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah. Aku uji kalian itu dengan keburukan dan kebaikan menjadi fitnah. Dan fitnah itu di dalam bahasa asalnya itu adalah ujian. Oleh karena itu, jangan sampai kita itu intinya keluar dari la in syakartum la azidannakum. Yang penting syukur dari nikmat itu. Wala in kafartum inna azabi lasyadid. Kalau kufur, maka azab Allah itu lebih pedih. Terus kemudian begini, ketika Allah memberikan karunia kepada kita, maka kata para ulama salaf, ketika kamu merasa jauh dari Allah, pahami kemampuan Allah atasmu itu di atas segala-galanya. Allah mampu menyabut nyawamu, Allah mampu mematikanmu, Allah mampu membuat kamu sakit, Allah bikin kamu miskin, Allah mampu, Masya Allah. Tapi ketika kamu merasa dekat, karena kita harus dekat, maka ketahuilah bahwa rahmat Allah Subhanahu wa taala itulah yang membuat kamu itu mulia. Bukan karena kehebatan kamu, bukan karena keahlian kamu, macam-macam. Bahkan ma minkum min ahadin yadkhulul jannata bi'amali. Tidaklah di antara kalian masuk surga semata-mata karena amalnya, enggak ada. Makanya orang yang seperti ini tetap bainal khaufi war raja, antara cemas dan harap. Al khauf takut itu merupakan istidraj, berharap mudah-mudahan ini bagian daripada rahmat Allah. Itu caranya ya Bu ya. Saya kira itu. Ada lagi? Ibu-ibu sudah cukup? Jam 11 kan? Ya. Cukup Ustaz, mohon. Baik, kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala ali Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.